Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu ushulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat fi Ushulul Fiqh karya Fadilatul Syekh Al-Usuli Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. قال الجويني رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف الأول لأصول الفقه، وهو تعريفه باعتبار مفرديه. والأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار، وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدار. وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. طيب، جزاكم الله خير. Kata beliau, kita masuk dalam bab yang baru. Ta'rifu usulul fiqhi bi'tibari mufradai. Judul ini dari mana? Syarih atau sahibul matan? Syarih. Ini dari syarih. Karena kalau di buku saya ini beda warnanya. Antum juga? Sama warnanya? Merah ya. Intinya ini dari syarih. Karena syarih kan sudah jelaskan pertama. Kita kan sudah jelaskan di muqaddimah apa perkataan syarih. Pensyarah dia bilang, dan saya tambahkan di dalam kitab ini anawin, judul-judul untuk mempermudah. Nah, itu disebutkan dalam muqaddimahnya. Kata beliau, qala sahibul matan al-Juwaini rahimahullah, berkata pemilik matan atau penulis matan al-Juwaini rahimahullah, fal aslu, maka al-asl ma yubna alaihi ghairu, apa yang selainnya dibangun di atasnya. Asalnya ini ma ghairuhu yubna alaihi, sesuatu yang ma-nya kan mausulah. Sama kalau kita bilang alladhi ghairuhu yubna alaihi. Tapi ini kan tarkibnya seperti ini memang. Jadi terjemahannya bisa kita katakan asal itu adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Atau bisa kita balik, sesuatu yang dibangun di atasnya apa yang selainnya. Itu intinya. Nah sekarang, setelah sebelumnya beliau menyinggung tentang kalimat usulul fiqh, bahwasanya dia harus diterjemahkan dan didefinisikan dari dua peninjauan. Peninjauan pertama dari sisi kedua katanya. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam definisi tersebut. Kata beliau memulai dengan kalimat al-asl atau al-usul. Al-usul itu kan jamak dari asl. Al-asl itu sendiri adalah sesuatu yang dibangun di atasnya apa yang selainnya. Akan datang contohnya seperti bangunan rumah misalnya. Bangunan rumah ini itu dibangun di atas apa? Pondasi. Pondasi berarti ini kalau kita lihat maknanya, dia adalah sesuatu yang bangunan itu apa yang selainnya dibangun di atasnya. Berarti apa namanya pondasi ini? Al-asl. Kemudian beliau lebih memperjelas lagi. Wal far'u, adapun al-fara' lawan dari asl. Karena akan datang nanti alasannya kenapa beliau bawa definisi fara' padahal tidak masuk dalam usul fikih. Kata para ulama ini untuk lebih memperjelas lagi. Karena sesuatu itu lebih jelas kalau kita definisikan apa lawannya.
sama dengan kebaikan, kita lebih tahu kebaikan dengan mengenal keburukan. Makanya kata para ulama itu dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kata beliau, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa fi. Kata beliau rahimahullah, araftu syarra la lisyarri, saya mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqih, tapi untuk menghindarinya. Berarti untuk mengenal kebaikan. Kenapa harus begitu? Kata beliau, wa man lam ya'riful khaira minasyarri, karena siapa yang tidak tahu kebaikan di balik keburukan, ya qaufi, dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Paham ini? Nah, sama seperti ini. Beliau jelaskan makna fara, karena fara ini lawan dari asal. Supaya asal lebih jelas lagi apa yang diinginkan dengannya, kita jelaskan kebalikannya. Kata beliau, wal far'u ma yubna ala ghairi, apa yang dibangun di atas selainnya. Kalau asal tadi apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya, seperti pondasi yang dibangun di atasnya bangunan. Kalau fara ini bangunannya. Kenapa? Karena dialah yang dibangun di atas asal. Makanya katanya dia adalah sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Bedakan ini tarifnya ya. Sama seperti ini. Ikhwas sekalian coba perhatikan. Ini pondasi rumah. Ini tiang rumahnya. Sekarang yang mana yang asal? Pondasi atau tiangnya? Pondasi. Kenapa? Karena pondasi dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya, yaitu ini tadi, tiang rumah ini. Adapun tiang rumah ini apa namanya? Fara. Karena definisinya dia adalah sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Di atas pun. Paham ini fara dengan asal? Pahamnya? Ada yang belum paham angkat tangan? Pahamnya semua? Kita lanjut. Selesai dari kata asal. Kemudian kata beliau wal fiqhu, adapun kata al fiqh definisinya ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Al fiqh itu adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i yang diketahui dengan jalur ijtihad. Sudah lewat ya ijtihad, dan kita akan jelaskan lagi setelah ini. Kemudian qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah hafizahullah, hada ta'riful awwal li usulil fiqh. Ini pengertian atau definisi yang pertama dari usulul fiqh, dari dua definisi yang sudah disinggung oleh beliau sebelumnya. Wa huwa ta'rifuhu bi'tibari mufradai. Yang demikian itu adalah definisi usul fikih dari sisi apa? Dari tinjauan mufradai, masing-masing katanya. Fal usul jamu aslin. Maka kata al usul dari kata usulul fikih itu jamak dari mufrad asal. Wal aslu lughatan, dan asal itu sendiri secara bahasa definisinya mayubna alaihi ghairuhu, apa yang selainnya dibangun di atasnya, atau apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya, sama saja. Cuma ada takhir dan takdim. Yang penting yang mana kita pahami itu yang kita ambil. Contohnya ka aslil jidar, seperti asal dari tembok suatu bangunan. Apa asalnya? Kata beliau wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya, al mustatiru fil ardi, yang tersembunyi, tertanam di dalam tanah, al mabni alaihil jidar, yang dibangun di atasnya tembok-tembok. Paham gini? Ini contoh yang pertama. Wa aslu syajarah, ini contoh yang kedua. Seperti juga asal dari suatu pohon. Apa itu? Wa huwa tarafuha tsabitu fil ard, yaitu ujung atau pangkalnya yang tertanam di dalam tanah. Apa bahasa lain ini? Akarnya. Kemudian Allah atau beliau membawakan dalil, lebih menjelaskan lagi tentang contoh yang kedua, kata beliau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan, tidakkah engkau melihat, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu permisalan, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin,
memperumpamakan ucapan yang baik seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Yang kuat, yang kokoh, bagaimana sifatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu, yang kokoh, yang kuat, itu pohon yang asalnya tertanam di tanah. Apanya pohon yang tertanam di tanah? Akarnya. Ini namanya asal. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya, dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Syahidnya wa asluha tsabitun. Ini yang diinginkan. Ya, wa asluha tsabitun. Dari sini juga kita singgung kembali tentang definisi yang pernah kita singgung di usul min ilmi usul, bahwa ada di antara para ulama yang juga mendefinisikan asal dengan apa? Ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Apa yang bercabang darinya sesuatu yang lainnya. Ya. Kenapa? Dia berikan alasan. Karena kalau kita bilang apa yang dibangun di atasnya selainnya, terkadang ada contoh yang tidak cocok untuk ini. Contohnya apa? Bapak dengan anak. Yang mana asal, yang mana fara? Bapak dengan anak. Yang mana asal, yang mana fara? Asal bapak. Anaknya fara. Sekarang anak ini atau bapak ini, kalau kita katakan dia asal, apa definisi di sini? Apa yang dibangun di atasnya? Yang lainnya. Apakah anak ini dibangun di atas bapak? Enggak. Tapi dia bercabang dari bapak. Makanya ada yang mendefinisikan itu. Sama dengan aslus syajarah. Ya, aslus syajarah itu, akar itu dikatakan asal dari pohon. Karena apa? Dibangun di atasnya atau bercabang di atasnya? Bercabang di atasnya dahan-dahan. Pahami? Jadi ada yang mendefinisikan juga al-asal dengan ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Ini definisi secara bahasa. Hanya saja beliau di sini tidak membawakan definisinya atau definisi kata asal secara istilah. Padahal nanti kalau kita masuk di definisi al-fiqhi, beliau bawakan definisi fiqhi lughatan wa istilahan, secara bahasa dan secara istilah. Makanya pensyarah di sini menambahkan itu. Syekh Abdullah Fauzan menambahkan makna al-asl atau usul secara istilah. Iqra. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها الأول الدليل، وقولنا أصل وجوب الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليله، ومنه أصول الفقه أي أدلته. الثاني القاعدة المستمرة، وقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. الثالث المقيس عليه، وهذا في باب القياس، لأن الأصل أحد الأركان القياس الأربعة، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. طيب. Kemudian kata beliau pensyarah hafizahullah taala, amma fil istilah. Adapun secara istilah yang diinginkan dengan istilah apa ini? Ulama usul. Fayutlaqu, maka dia diitlakkan. Siapa ini yutlaq? Fa'ilnya mana? Al-asl. Maka kata al-asl itu diitlakkan, maksudnya digunakan ala ma'an, di atas beberapa makna. Minha diantaranya al-awwal, yang pertama ad-dalil. Terkadang datang lafaz usul atau asl, tapi yang diinginkan dengannya makna dalil. Contohnya ucapan seseorang, aslu wujubis shiyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau ada orang berkata asal dari pengewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian puasa. Sekarang apa maknanya ini asal? Dalil. Jadi kalau ada orang bilang asal dari pengewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan? Dalil dari pengewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Paham ini? Ini yang pertama. Yang kedua, al-qaidah at-taib. Di antara makna yang pertama ini penamaan terhadap ilmu ini. Ilmu usul al-fiqh. Apa yang diinginkan sebenarnya dari makna usul di sini? Dalilnya. Jadi maksud ilmu usulul fiqh apa yang dipelajari? Dalil-dalil fikih. Bagaimana cara istinbat? Bagaimana bentuk dalilnya dulu? Kemudian bagaimana caranya kita mengambil hukum darinya?
Ini yang dipelajari. Nah, ini salah satu penggunaan maknanya. Yang kedua, al-qaidah mustamirrah. Kaidah yang telah berjalan di tengah manusia dan disepakati oleh mereka. Contoh misalnya, kalau ada orang yang berkata ibahatul maitah lil muttarri ala khilafil asl. Siapa yang membolehkan atau pembolehan terhadap seseorang untuk memakan bangkai itu menyelisihi asal. Sekarang kaidah yang berjalan di tengah kita, yang kita sepakati umat Islam ini, bahwa bangkai itu halal atau haram? Haram. Banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya yang paling jelas, wa hurrimat alaikumul maitatu, al-ayah. Dan Allah telah mengharamkan atas kalian bangkai. Maksudnya tidak boleh dimakan. Ini yang berjalan di tengah kita. Ini yang menjadi kaidah al-mustamirrah, yang berjalan dan kita sepakati di atasnya. Sekarang bagaimana kalau orang terpaksa untuk makan itu? Dalam keadaan dia di hutan, tidak ada makanan lain kecuali mungkin bangkai kambing, bekas makanan serigala. Anggaplah seperti itu. Tidak ada yang lain. Bangkai. Apa fatwa ulama di sini? Boleh atau tidak? Boleh. Hukum asal tadi apa? Haram. Tapi khusus untuk orang yang terpaksa, boleh. Apa dikatakan untuk orang yang terpaksa ini? Pembolehan untuk dia itu menyelisihi asal. Maksudnya menyelisihi kaidah yang telah berjalan di tengah-tengah kita. Paham ini? Paham tidak? Bicara. Itu. Kenapa mahal sekali suaranya kalian? Seperti artis penyanyi saja. Susah sekali keluar suaranya. Bilang paham. Supaya kita lanjut. Paham ini? Paham. 2. Saya tambah lagi 3 di bawah. Mau 4? Gitu, bicara. Ini yang kedua. Makna yang ketiga, al-maqisu alaih. Apa yang dikiaskan kepadanya. Ini kita menyinggung kembali tentang babul kias. Bab kias ada berapa rukunnya? 4. Tidak syah kias kecuali ada 4 ini. Pertama, asal. Kedua, fara. Yang ketiga, illah dulu. Illah dulu baru kita bisa tetapkan hukumnya. Atau bisa juga hukum dulu baru illah. 4 ini. Sekarang apa definisi Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya? Al-asl ay al-maqisu alaih. Kalau al-fara al-maqis. Paham ini? Jadi itu kias kan menyamakan antara dua hal. Ya. Di atas hukum yang sama tapi dengan illah yang menyatukan keduanya. Paham ini? Hilangkan dulu illah dengan hukum. Kita hilangkan dia. Sekarang kita bahas asal dengan fara. Sekarang sesuatu yang dinamakan asal itu sesuatu yang sudah punya hukum, ada dalilnya. Ini yang akan kita kiaskan sesuatu yang lain kepadanya. Berarti apa namanya? Al-maqis alaih, yang dikiaskan alaih kepadanya. Kalau sesuatu yang ingin dikiaskan apa namanya? Al-maqis atau al-fara. Ini kata beliau. Jadi makna yang ketiga dari kata al-asl secara istilah itu bermakna al-maqis alaih, sesuatu yang ingin dikiaskan kepadanya. Kemudian kata beliau, hada fi babil qiyas. Yang demikian ini kita sudah lalui di babul qiyas. Li'annal asla ahadu arkanil qiyasil arba'ati. Ya karena sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya al-asl itu adalah salah satu dari rukun-rukun qiyas yang 4. Wahyal aslu, yang dimana keempat itu yang pertama al-aslu, wal far'u yang kedua al-fara', yang ketiga al-hukmu, yang keempat al-illah. Masya Allah. Baik, ikra. ثم قال حفظه الله تعالى: وأما الفرع فهو ما يبنى عليه غيره مثل فرع الشجرة فهي مبنية على أصلها وفروع الفقه مبنية على أصوله. وإنما عرف الفرع مع أنه ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو الأصل
والشيء يتجه غاية الاتجاه إذا ذكر مقابله أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه والجزء الثاني وهو الفقه مبني فليس ذكر الفرع استطرادا كما قال بعضهم. Baik. Kemudian kata beliau ini. Sebelum kita masuk, ini faidah disebutkan oleh para ulama. Ada satu lagi makna untuk kata asal ini secara istilah, yaitu bermakna al-qaul ar-rajih. Al-qaul ar-rajih. Paham ini? Kalau ada satu hukum misalnya atau satu masalah berselisih para ulama di dalamnya, ada 2 pendapat atau 3 atau lebih, pendapat yang paling kuatnya ini namanya pendapat yang rajih. Nah, ini namanya al-asl. Contohnya misalnya, ucapan para ulama yang sudah dijadikan kaidah bahwa al-aslu fil kalami al-haqiqah, yang menjadi asal dalam suatu kalam, ucapan, hakikatnya. Apa yang dimaksudkan ini? Asal yang rajih, yang kuat menurut para ulama dari makna suatu kalam adalah makna hakikatnya. Kenapa dikatakan yang kuat? Karena di sana ada pendapat yang lain, ada bentuk yang lain dari makna kalam. Apa itu? Lawannya hakikat? Majaz. Yang mana diambil kalau ada hakikat dan ada majaz? Hakikat dulu. Ini kaidahnya. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Apa maksudnya al-asl? Ar-rajih. Yang lebih kuat dalam suatu kalam, kalau ada makna hakiki dengan majazi, yang mana yang diambil? Hakiki. Karena itu yang lebih kuat. Ini salah satu penggunaannya juga. Kemudian kita masuk dalam ucapan pensyarah yang berikutnya. Kata beliau, ammal fara'. Sekarang definisi tentang al-fara'. Fahuwa ma yubna ala ghairihi. Kebalikannya asal. Kalau asal, dia sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Kalau fara' ini apa? Dia sendiri yang dibangun di atas selainnya. Baik. Kata beliau, mithlu furu'i syajarati. Seperti cabang dari pohon. Fahiya mabniyatun ala asliha. Maka kalau kita lihat hakikatnya, bentuknya, dia bercabang dari mana? Dari asalnya. Apa asalnya tadi kita sebut? Akarnya. Wa furu'ul fikhi mabniyatun ala usulihi. Sama juga. Sebagaimana cabang dan dahan-dahan pohon itu bercabang dari akarnya, begitu pula fikih. Ilmu fikih itu bercabang dari mana? Usulnya. Maka dari sini juga kita pahami, tidak ada orang yang bisa paham ilmu fikih kecuali dia belajar ilmu usulul fikih. Tidak bisa. Seorang kalau mau belajar fikih, apalagi menjadi ahli fikih, harus tahu usul fikih, paham dan menjadi ahli usul. Makanya coba lihat Syekh Ibnu Utsaimin, jangan terlalu jauh. Syekh Ibnu Utsaimin yang dekat-dekat ini, kuatnya fikihnya beliau, kuat pendapatnya beliau. Setiap ada yang menentang beliau, pasti beliau balas dengan pendapat beliau. Kenapa bisa kuat seperti itu? Karena beliau terkenal, beliau adalah seorang usuli, orang yang kuat sekali usulnya. Nah, begitu saya bilang kemarin, bahwa kenapa dikatakan orang yang punya usul fikih itu akan merasakan as-siqa wal itmi'nan, ya, karena dia tidak ittirab, dia tidak guncang dalam pendapatnya, karena dia punya dalil. Beda kalau orang yang taklid, hari ini ikut Ustadz Fulan, besok ikut Ustadz Fulan, besok lagi rubah lagi, hari ini Syekh Fulan, besok Syekh Fulan. Itu kenapa? Karena tidak ada pelajaran, tidak ada ilmu usulnya. Paham ini? Baik. Sekarang di sini faidah. Kata beliau, wa inna ma'arrafa al-far'a. Kenapa beliau arrafa, menta'rif, mendefinisikan al-fara'? Ma'annahu laisa ahadal juz'ain. Padahal al-fara' ini itu bukan salah satu dari 2 juz' yang diinginkan di sini. Apa 2 juz' atau 2 bagian yang diinginkan di sini? Usulul fikih. Ada enggak fara'? Muallif enggak bilang usul far'il fikih, enggak. Beliau cuma bilang usulul fikhi.
Kenapa boleh ada fara'? Kata beliau, li'annahu muqabilun li ahadihima wa huwal asl. Karena lafaz fara' ini itu lawan dari apa? Salah satu dari usulul fikih. Yang mana? Al-asl itu sendiri. Dia lawan dari kata asl. Kenapa boleh didefinisikan? Kenapa harus dengan mendefinisikan lawannya? Kata beliau, dan ini kaidah kalau bisa diberikan tanda kutip, wasyai'u yattadihu ghayatal ittidah idza kana au idza dzukira muqabiluhu. Karena sesuatu itu akan lebih jelas dengan jelas sejelas-jelasnya kalau kita sebutkan lawannya. Tauhid, orang kalau mau sempurna tauhidnya harus belajar syirik. Paham ini? Begitu pula ini. Sama. Kenapa dikatakan orang yang belajar tentang kesyirikan akan semakin kuat tauhidnya? Karena dengan mengetahui lawan dari tauhid akan semakin kuat tauhidnya kita. Makanya siapa sahabat itu yang bertanya pada Nabi tentang keburukan? Hudzaifah bin Yaman. Dia pernah mengatakan apa? Kana an-nasu yas'alunahu atau yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anis syarr makhafatan an aqa'a fi atau makhafatan ayyusibani. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan saja. Tapi saya tatkala saya datang kepada Nabi, saya tanyakan beliau tentang keburukan. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengamalkan dan mendakwahkannya kepada manusia, tapi apa? Makhafatan ayyusibani. Tapi karena saya takut kesyirikan itu menimpaku. Karena banyak orang belajar tauhid tapi tidak sadar ternyata dia masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu perkara kesyirikan. Dia tahu tauhidnya memang, tapi dia tidak tahu apa lawannya. Paham ini? Maka untuk menyempurnakan itu kita harus tahu lawannya. Sama ini. Kita mau tahu apa itu asal. Ya, walaupun dengan definisinya itu sudah cukup kita ketahui bahwa asal itu seperti ini. Tapi untuk lebih menerangkan lagi, menjelaskan lagi apa maksudnya, kita sebutkan lawannya. Paham ini? Baik. Ini garis bawah ini kaidah, Masya Allah. Au yuqal, itu jawaban yang pertama. Ya, itu jawaban pertama tadi. Kenapa beliau membawakan ta'rif tentang al-fara'? Yang kedua, boleh juga kita katakan qasadal muallifu at-tanbiha ala anna al-fiqha mabniyun ala usulihi. Kenapa beliau membawa ta'rif tentang fara', cabang? Karena beliau ingin memberikan tambih, peringatan bahwasanya fikih itu dibangun di atas asal. Wa annal juz'al awwal wa huwa usul mabniyun alaih. Adapun juz' atau bagian kata yang pertama yaitu asal, dia itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya fikih. Wal juz'u tsani huwal fikhi mabniyun. Adapun juz' yang kedua yaitu kalimat fikih, dialah yang dibangun di atas usul. Kesimpulannya, alasan yang kedua ini kenapa beliau membawakan ta'rif tentang fara', cabang. Sebenarnya yang beliau ingin jelaskan ini bukan tentang usulnya, melainkan beliau ingin jelaskan kata fikihnya. Bahwa kalau dalam kata usulul fikih, usul adalah asalnya, berarti fikih adalah fara'nya. Itu yang beliau mau tambih. Jadi ada dua jawaban di sini. Yang pertama, beliau ingin jelaskan kata asal itu untuk lebih memperjelas makna dari kata asal. Beliau bawakan lawannya, makanya beliau jelaskan fara'. Ini jawaban yang kedua, bukan untuk asal ini kata, tapi untuk menjelaskan fara'nya, yaitu fikih. Kalau usul adalah asalnya, berarti fikih adalah fara'nya. Itu maksudnya. Maka kata beliau, falaisa dzikrul far'i istitradan. Menyebutkan definisi far' ini bukan istidrat. Istidrat itu memasukkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu istidrat. Makanya biasa kalau ada faidah keluar dari pembahasan, apa kata para ulama? Faidah istitradiyah. Ya, maksudnya faidah yang di luar pembahasan. Ya, karena istidrat itu memasukkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Baik, kama qala ba'duhum. Karena ini pendapat sebahagian ulama. Ada yang mengatakan ini istidrat. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما الجزء الثاني من المركب فهو الفقه. والفقه لغة الفهم، أي فهم غرض المتكلم من كلامه،
قال الجوهري رحمه الله تعالى: الفهم تقول فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه ولا ينقه، ثم خص به علم الشريعة، والعالم به فقيه، وقد فقه بالضم فقاهة، وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك. Baik. Kemudian kata beliau amal juz'u tsani, beliau beranjak dari kata usul kepada kata al-fiqh. Selesai definisi tentang usul dari tinjauan yang pertama. Sekarang definisi al-fiqh. Dan ini juz' yang kedua, bagian yang kedua dari kata usulul fiqh. Kata beliau amal juz'u tsani, adapun bagian yang kedua minal murakkab, dari apa yang tersusun. Maksudnya al-murakkab ini ay kalimat usulul fiqh. Fahuwa al-fiqh, yaitu kata fikihnya. Wal fiqhu lughatan, adapun kata al-fiqh dalam cara bahasa Arab maknanya al-faham. Ya, maknanya al-faham. Sama firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang dzikirnya makhluk-makhluk Allah yang diam seperti gunung, lautan, ya, dan yang semisal dengannya. Apa kata Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka bertasbih, hanya saja kalian ini, kita ini semua yang tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Pemahaman di sini Allah takbir dengan kata fikih. Walakin la tafqahuna tasbihahum ay tafhamuna. Nah, ini salah satu dalilnya. Apa yang diinginkan dengan al-faham? Ay fahmu gharadil mutakallim min kalamihi. Yang dengan seseorang memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara dengannya dari kalamnya. Saya berbicara sama Ramadan, ya. Kalau Ramadan dia paham, berarti namanya Ramadan fakih terhadap apa yang saya sebutkan. Tapi kalau saya bicara terus Ramadan, apa ini? Baca mantra, qomat kamit atau apa? Dia tidak paham, berarti dia tidak fakih terhadap ucapan saya. Itu secara bahasa. Fikih bermakna al-faham. Kemudian kata beliau, qala al-Jauhari. Berkata al-Jauhari, ini al-Jauhari salah satu ulama bahasa Arab. Jadi bedakannya, ilmu bahasa Arab itu kan banyak. Bedakan ilmu nahwu dengan ilmu lughah. Beda itu. Kalau nahwu ya khusus pada nahwu. Tapi kalau ilmu lughah itu lebih umum. Biasanya para ulama bahasa ini dia yang menulis kitab-kitab qawamis, kamus-kamus. Kamus-kamus yang besar itu, Lisanul Arab 20 jilid, hampir 20. Tajul Arus itu 20 jilid lebih. Al-Qamus Al-Muhit itu kamus-kamus semua. Itu di situ didapat ini semua. Al-fiqhu lughatan, al-aslu lughatan, al-hukmu lughatan. Di mana semua didapat itu? Situ, buku-buku kamus itu. Itu dari Hamzah sampai Ya. Siapa yang buat itu? Ulama bahasa. Salah satu dari mereka Al-Azhari, Al-Jauhari, afwan. Al-Jauhari, sahibul qamus. Dia katakan dalam kamusnya al-fiqhu al-faham. Fikih itu maknanya al-faham. Kemudian beliau bawakan contohnya. Banyak contoh dia bawakan. Contoh yang pertama, faqihar rajulu bil kasr. Seorang lelaki itu faqihah, dia paham dengan kasr. Wa fulanun la yafqahu wa la yanqah. Ini bentuk mudhari'nya. Fulan dia tidak yafqah, ay yafham, dia tidak paham. Tsumma khussa bihi ilmu syariah. Kemudian dari definisi yang umum ini kan umum. Itu dikhususkan, dibawa definisi ini kepada ilmu syariah, yakni ilmu usul. Makanya wal alimu bihi faqih. Kalau ada orang yang alim terhadap ilmu syar'i, apa namanya? Dikatakan faqih. Paham ini? Wa qad faquha bid-dhamm. Terkadang dia juga datang dengan di dhamma fa'ul ainul kalimahnya, faquha. Masdarnya faqahatan. Karena kalau faquha hanya dua masdarnya. Fa'ula hanya dua. Salah satunya ini. Ya, fa'alatan dengan fi'alatan hanya dua masdarnya. Wa faqqahahullah, ini bentuk lainnya. Faqqaha wa tafaqqah. Nah, ini semua bentuknya.
Apa makna tafaqqah? Idza ta'ata dzalika, kalau dia sudah melakukannya. Kalau faqiha dia sifat. Paham ini? Seorang atau fulanun faqiha. Seorang lelaki misalnya dia telah paham tentang apa yang saya ucapkan. Ini sifatnya. Tapi kalau tafaqqaha itu perbuatan dia. Tafaqqaha, mencari pemahaman. Ya ini menuntut ilmu. Makanya yang dikatakan sini wa tafaqqaha idza ta'ata dzalika. Tafaqqaha itu asalnya dari faqihah. Tapi bedanya kalau tafaqqaha idza ta'ata dzalika, kalau dia sudah melakukan perbuatan itu. Wal fiqhu istilahan. Sudah baca ini? Belum. Kita lihat waktu dulu. Kita selesaikan. Bismillah. ثم قال حفظه الله تعالى: والفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Lanjut, selesaikan. شرح التعريف قوله المعرفة تشتمل اليقين والظن، واليقين هو ما تدرك إدراكا جازما كمعرفة أن الصلوات خمس وأن الزنا محرم، والظن ما أدرك على وجه راجح كما في كثير من مسائل الفقه مثل معرفة أن الفطر سنة على مذهب الجمهور، وأن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح على أحد الأقوال. والمراد بالمعرفة هنا الظن لقوله التي طريقها الاجتهاد، وهو صفة للمعرفة لا لأحكام شرعية، إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد، لأنه يعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد، فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد، إذ يسير التعريف. الفقه هو معرفة التي طريقها الاجتهاد، والمقلد ليست معرفته عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقليد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الورقات. وقوله الأحكام الشرعية أي المأخوذ من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم كالوجوب والاستحباب والحرمة وغيرها. وقيد الشريعة خرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. وقوله التي طريقها الاجتهاد تقدم أنه صفة للمعرفة، والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، مثل النية واجبة في الوضوء، والفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية كما على أحد الأقوال، وغير ذلك من مسائل الخلاف. وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة والزنا محرم وغير ذلك من مسائل القطعية فلا يسمى معرفتها فقها بالاصطلاح. وعلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام، والفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني وهو تعريفه باعتباره علما على هذا الفن المعين فسيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام على الأحكام الشرعية والله أعلم. Masya Allah, jazakumullah khair. Kemudian kata beliau wal fiqh istilahan. Adapun kata fikih secara istilah, apa definisinya? Ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Dia adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang diketahui melalui jalur ijtihad. Akan datang pembahasannya mengeluarkan pengetahuan orang awam muqallid terhadap hukum syar'i. Karena beda. Seorang faqih, seorang ustadz, seorang syekh mengetahui hukum bahwa misalnya salat witir itu sunnah atau salat lail itu sunnah dengan pengetahuan seorang muqallid. Dari sisi mana? Kalau orang muqallid atau seorang syekh, guru misalnya, ustadz, mujtahid, kalau dia ditanya kenapa, mana dalilnya kalau sholat sunnah lail ini itu sunnah, bukan wajib, dia bisa sebutkan dalilnya. Kenapa? Karena dia tahu hukum itu melalui ijtihad, dia teliti, dia baca, baru dia simpulkan hukum. Beda kalau muqallid,
Dia tahu hukum sama dengan mujtahid, tapi jalur mengetahuinya yang berbeda. Kalau mujtahid artinya dengan apa? Dengan penelitian. Dia teliti, ijtihad di dalamnya. Kalau orang awam, taklid. Dia ikut saja. Ustadz Fulan bilang begini, Syekh Fulan bilang begini. Paham ini? Ini yang diinginkan. Syarhut ta'rif, penjelasan tentang ta'rifnya. Ucapan beliau ma'rifah, pengetahuan di sini itu mencakup pengetahuan dengan al-yakin dan dhan. Paham ini? Al-yakin dan dhan. Makanya beliau tidak mentakbir dengan kata ilmun. Ya. Dia tidak takbir dengan kata ilmun. Kenapa? Karena kalau dia takbir dengan kata ilmun, yang masuk di dalamnya hanya apa? Ilmu yakin. Tidak masuk dalamnya dhan. Padahal yang diinginkan di sini, fikih itu ma'rifat dengan ilmu apa? Dengan dhan, bukan dengan ilmu yakini. Paham ini? Makanya untuk mencakup keduanya dibawakan ini kata ma'rifah. Baik, adapun yakin huwa ma yudrika idrakan jazima. Dia adalah sesuatu yang diketahui dengan pengetahuan yang jazim, pasti. Tidak ada yang berselisih di dalamnya. Semua orang sepakat tentang itu. Kama arifati anna salawati khamsun. Seperti seorang yang mengetahui atau pengetahuan kita terhadap bahwa salat yang wajib itu 5 waktu. Tidak ada muslim yang mengingkari ini. Siapa yang mengingkari ini kafir. Karena ini sesuatu yang diketahui secara darurah. Siapa yang menyelisihinya maka kufur. Taib, seperti juga mengetahui tentang zina itu haram. Adapun dhan ma'udrika ala wajhin rajih, sesuatu yang diketahui tapi bukan dengan pengetahuan yang pasti, tapi ada kemungkinan yang lain di dalamnya. Hanya saja untuk dhan ini dia adalah pengetahuan dengan kemungkinan yang paling kuatnya. Paham ini? Sama seperti tadi salat lail. Ada yang mengatakan salat lail itu wajib, ada yang mengatakan salat lail itu sunnah. Yang mana yang kuat? Yang sunnah. Tapi pendapat yang sunnah ini, apakah dia ilmu yakini atau dhanni? Dhanni, karena ada kemungkinan yang lainnya. Ini maksudnya. Kama fi katsirin min masailil fikhi, sebagaimana yang terdapat pada banyak dari masail fikhi. Misal contohnya ma'rifatu annal witra sunnah. Ilmu pengetahuan tentang bahwa witir itu adalah sunnah ala madhabil jumhur, di atas madhab jumhurul ulama. Karena ada yang menyelisihinya seperti al-Imam Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa itu wajib. Wa anna zakata ghairu wajibatin fil huliyil mubahi ala ahadil aqwal. Begitu pula dalam permasalahan al-huliyil mubah, emas yang dipakai bukan disimpan. Ada yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib atasnya. Ini di atas pendapat. Kenapa? Karena ada yang menyelisihinya. Ini pendapat jumhur. Yang menyelisihinya adalah Imam Abu Hanifah, Hasan bin Salih, dan Dawud al-Zahiri. Karena mereka mengatakan tetap wajib zakat. Walaupun emasnya emas yang dipakai. Ya, kalau jumhur enggak. Dia harus emas yang disimpan. Kalau emas dipakai enggak masuk dalam hitungan zakat. Paham ini? Nah, ini semuanya ini. Ini diketahui secara ilmu yakini. Tidak ada yang menyelisihinya? Anda dhanni, karena dia pendapat yang rajih. Ada kemungkinan yang lain yang lemah. Paham ini? Antara dhanni dan yakini. Kemudian kata beliau wal murad bil ma'rifah huna ad-dhann. Yang diinginkan dengan ma'rifah dalam ilmu fikih, dia ma'rifah dengan dhann, bukan dengan ilmu yakini. Kenapa? Karena disebutkan tadi fikih itu mengetahui hukum syar'i dengan jalur ijtihad. Nah, ijtihad ini apakah diambil dari ilmu yakini atau dhanni? Dhanni. Karena justru adanya perselisihan baru muncul ijtihad. Kalau dari perselisihan apa ijtihad? Paham ini? Baik. Makanya kata beliau yang diinginkan dengan ma'rifah di sini dhann. Liqaulihi, apa dalilnya? Ucapan muallif allati tariquhal ijtihad. Fikih itu pengetahuan terhadap ilmu syar'i yang jalurnya ijtihad. Maka yang diinginkan dengan ma'rifah di sini ad-dhann. Dan fahuwa sifatun lil ma'rifah. Apa yang beliau sebutkan ini, al-ijtihad di sini itu sifat untuk ma'rifah, lafaz ma'rifah. Ya, la lil ahkami syar'iyyah. Bukan sifat untuk ahkamu syar'iyyah. Perhatikan di sini faedah. Apa kata beliau? Fikih itu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Sekarang beliau bilang apa tadi? Afwan.
Nah ini. Dia bilang tadi apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Fikih itu mengetahui hukum syar'i yang sifatnya apa? Ijtihad. Ijtihad ini sifat untuk ma'rifah. Maksudnya pengetahuannya ini yang diketahui dengan jalur ijtihad, bukan hukum syar'inya. Karena kalau hukum syar'inya yang disifati dengan ijtihad, masuk di dalam seorang faqih itu orang yang muqallid dan orang awam. Karena orang awam dengan muqallid, apakah dia tahu hukum syar'i? Dia tahu hukum syar'i. Walaupun hukum syar'i yang sifatnya ijtihad, dia tahu. Sama seperti misalnya, apa tadi contohnya hukum syar'i yang ijtihad? Salat witir sunnah. Ini orang awam, muqallid juga tahu. Tapi apakah sama pemahaman muqallid dengan alim? Beda. Karena alim dia pakai ijtihad. Kalau kita jadikan ijtihad ini hukum, sifat dari hukum syar'i, bahwa hukum syar'i yang ijtihad itu, kapan ada orang ketahui, maka sudah dimasukkan faqih. Berarti masuk dalamnya orang muqallid. Makanya dijadikan ini di sini. Seorang dinamakan faqih kalau dia bisa mengetahui hukum syar'i ini dengan jalur ijtihad, dianya. Karena ada hukum syar'i yang sifatnya ijtihadiyah, seperti hukum salat witir sunnah, yang diketahui bukan dari jalur ijtihad. Seperti apa? Hukum syar'i yang ijtihadiyah yang diketahui oleh orang yang muqallid. Ya, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ternyata kita tidak mampu selesaikan. Ya, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.